Halo, saya Ifik Arifin. Saya Ivan Iskandar. Kita berada di Techniques by Inixindo. Selamat siang Pak Ivan, kita mendapatkan tamu istimewa hari ini, Pak Ivan Iskandar ya Pak ya. Ya. Kita akan bicara tentang sebuah topik yang sebetulnya populer gitu ya, yaitu MBKM. MBKM ini singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Betul. Itu ya Pak ya. Ya. Dan ini adalah bagian dari kurikulum nasional barangkali ya nantinya ya, atau sudah menjadi bagian dari kurikulum nasional. Nanti Pak Ivan tolong menjelaskan apa sih Pak arti MBKM dan asal mulanya itu seperti apa kok terlahir MBKM ini Pak Ivan. Baik, pertama terima kasih Pak Ifik atas undangannya. Seperti yang Pak Ifik sampaikan bahwa MBKM itu kan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ide dasar dari MBKM itu sesungguhnya adalah memberi keleluasaan kepada mahasiswa untuk mampu mengembangkan diri, tidak hanya di dalam kampusnya, tetapi juga di luar kampus. Apakah dalam konteks kehidupan nyata yang akan mereka hadapi nanti, atau kehidupan di kampus yang lain. Jadi arahnya adalah kepada pengenalan sedekat mungkin realitas kepada mahasiswa. Berarti dia mengambil waktu SKS itu ya Pak, kalau misalnya tadinya 8 semester itu jadi berapa sekarang Pak, kalau boleh tahu komposisi dari MBKM ini? Baik, kan ketika kita bicara pendidikan strata 1 sarjana, mereka dirancang untuk bisa menyelesaikan studinya dalam 8 semester dengan jumlah SKS minimal itu 144. Nah, MBKM artinya bukan mengambil SKS mereka sesungguhnya, tetapi gitu ya. Iya, karena MBKM sejatinya kan adalah bentuk kegiatan pembelajaran gitu ya. Artinya SKS mereka yang biasanya mereka ambil di dalam kampus semuanya, kampus sendiri, dalam program studi sendiri bahkan, tidak di dalam kampus dalam konteks kampus yang terdiri atas beberapa prodi, tapi di dalam prodinya itu seluruhnya mereka ambil di sana dalam 144 SKS. Nah, MBKM kemudian menawarkan kepada mereka untuk mengambil sejumlah SKS di luar prodi di dalam kampusnya, atau di kampus yang lain, di prodi yang sama atau di prodi yang berbeda, atau bahkan di profesi-profesi nyata yang akan mereka geluti nantinya. Jadi tidak mengambil jatah SKS, tetapi menempuh SKS yang dulu sepenuhnya diambil di dalam program studi mereka. Kalau tidak begitu mengambil, berarti ini beban tambahan kah Pak bagi mahasiswa? Sesungguhnya tidak. Karena kalau beban tambahan kan artinya mereka diminta untuk mengambil SKS yang di atas kewajiban mereka. Sedangkan Merdeka Belajar kan mengakui SKS yang mereka tempuh melalui jalur kegiatan MBKM itu. Jadi dia bisa ambil prodi di universitas yang sama. Betul. Atau universitas yang berbeda ya. Berbeda. Ya. Kemudian juga jurusan yang berbeda barangkali ya di universitas. Betul. Bebas artinya ya. Betul. Bahkan di institusi private gitu ya, public sector itu mestinya, atau masyarakat, kemasyarakatan gitu ya, bebas. Nah itu menentukannya seperti apa Pak mekanismenya, kurang lebih deh. Kok bisa kita bilang, oh ini setara dengan 3 semester atau setara dengan bukan semester, sorry, SKS dengan sekian SKS gitu. Itu gimana Pak implementasinya? Iya, terima kasih Pak Ifik. Jadi ketika kita bicara menghitung bobot kegiatan MBKM yang setara dengan sekian SKS, tentu kita akan mengukur dari berapa lama waktu yang ditempuh oleh mahasiswa ketika mereka melakukan kegiatan MBKM. Kalau kegiatan MBKM-nya itu berupa pertukaran mahasiswa yang bisa dilakukan di luar prodinya di dalam kampus sendiri, atau di prodi yang sama di kampus yang berbeda, atau di prodi yang tidak sama di kampus yang berbeda misalnya. Kalau dalam konteks kegiatan MBKM-nya seperti itu, tentu pengakuan SKS tidak masalah, karena sama-sama menempuh mata kuliah nih, Pak Ifik. Sama-sama menempuh mata kuliah. Betul. Yang menjadi pertanyaan nantinya dan pembahasan yang lebih dalam adalah ketika MBKM-nya bukan dalam bentuk kuliah di tempat yang berbeda.
bukan di prodi yang selama ini diambil atau bukan di kampus yang selama ini mereka kuliah gitu. Tetapi dalam konteks bukan kuliah, seperti misalnya mereka magang Magang. di Ya. industri atau asistensi mengajar di sekolah atau melakukan penelitian atau melakukan pembangunan desa misalnya. Nah, ini Ya. yang membutuhkan kajian yang mendalam tentang kesetaraan selama mereka berkegiatan itu akan setara dengan berapa SKS. Nah, ini akan terkait dengan perhitungan waktu lamanya mereka berkegiatan tuh Pak Ifik. Itu cukup kompleks juga menurut saya. Artinya Lumayan. ada kebijakan-kebijakan yang harus diambil gitu ya. Betul, betul. Kemudian Pak, andai ini kita menghayal aja. Ya. Andai kita keluar negeri boleh nggak Pak? Itu dimungkinkan, bahkan kalau di kami itu sudah dipraktikkan di Universitas Negeri Jakarta. UNJ. Betul, Itu ada itu mahasiswa. universitas yang membanggakan loh Pak. Terima kasih. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau mahasiswa kami kemudian mereka mengambil 1-2 semester di perguruan tinggi lain, itu mereka akan kembali dengan SKS yang sudah diakui. Ketika mereka kuliah di luar itu, apakah mereka mendapat beasiswa atau tidak, itu mekanismenya seperti itu. Tapi selama ini beasiswa gitu ya. Tetapi yang saya ingin katakan bahwa ketika mereka kuliah di tempat lain itu dihargai jumlah SKS yang sudah mereka tempuh dan diakui sebagai mata kuliah yang sudah ditempuh dengan SKS yang sudah diakui juga di kami. Oke, bagus. Jadi udah dipraktekkan malah ya di UNJ ini Pak ya, di luar negeri ya Pak ya. Sebenarnya praktik ini sudah dilakukan banyak perguruan tinggi nih Pak Afik. Oh gitu, iya. Kalau kita melihat substansi MBKM, sebenarnya sudah hampir seluruh kampus Indonesia melakukan itu. Hanya selama ini kan relatif menjadi kebijakan internal kampus masing-masing, tidak menjadi kebijakan nasional. Nah, ketika menjadi kebijakan nasional dengan tawaran kegiatan MBKM yang cukup banyak, yang masif karena 3 semester mereka diberi hak untuk bisa berkegiatan dalam MBKM itu kan membutuhkan penyesuaian-penyesuaian yang relatif komprehensif dari institusi yang menyelenggarakannya. Iya. Jadi sebenarnya kayak swasta juga bisa berperan di situ Pak ya. Tentunya harus ada persiapan juga dari kalangan swasta sendiri untuk menyambut program MBKM ini Pak ya. Itu ada sosialisasinya enggak? Atau memang natural begitu aja gitu? Atau kita menghubungi perusahaan-perusahaan, ada tempat nggak buat magang, ada tempat ini nggak? Atau ada kerjasama yang memang sengaja dijalin oleh universitas? Ya, kalau kita sebut swasta kan berarti ada 2 hal ya Pak Efik. Artinya perguruan tinggi swasta dan dunia usaha dan dunia industri yang kita kenal sebagai DUDI itu ya. DUDI, ya Pak. Ya, kalau dalam konteks perguruan tinggi swasta mereka sama dengan negeri, artinya dilibatkan semua. Bahkan dalam banyak hibah yang diberikan oleh kementerian terkait MBKM itu perguruan tinggi swasta banyak yang terlibat dan bahkan memenangkan beberapa hibah yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Seperti misalnya hibah kerjasama pengembangan kurikulum MBKM itu banyak yang diikuti oleh teman-teman dari PTS atau perguruan tinggi swasta ini. Nah, baik dalam konteks swasta yang wujudnya adalah perguruan tinggi atau dunia usaha, dunia industri, satu hal yang harus menjadi persyaratan utama melakukan MBKM adalah adanya kerjasama nih antara 2 institusi itu nih Pak Ifik. Jadi kalau dalam konteks apakah kita harus menghubungi pihak mitra yang terkait, wajib gitu, dan bahkan kewajiban itu bukan hanya persetujuan, tapi harus dituangkan dalam sebuah dokumen kerjasama yang eksplisit dan tertulis sebagai salah satu persyaratan melakukan kegiatan MBKM. Oke, berarti ada proses juga dong Pak, seleksi dari perguruan tinggi. Kita nggak boleh milih sembarang begitu aja barangkali ya. Kan kita concern dengan kualitas, dengan apa namanya, bahwa mereka betul-betul akan menjadi sarjana yang tangguh dan relevan dengan zaman gitu Pak ya. Betul. Jadi ini tentu ada proses juga. Selama ini berjalan lancar ya Pak ya, proses-proses seperti itu. Apakah ada pembuktian atau ada sesuatu yang harus dibuktikan dulu oleh swasta ini, bukan perguruan swasta maksud saya, tapi oleh DUDI ya. Ini apakah mereka bukannya layak ya, atau gimana ya? Memang sesuai dengan
tujuan dari MBKM ini? Ya. Ya. Kalau kita kaitkan dengan dunia usaha, dunia industri kan mungkin akan lebih dekat dengan salah satu dari 8 kegiatan MBKM, yaitu magang di dunia industri ya Pak Ifik ya. Nah, tentu Magang. saja ketika kita bicara magang di dunia industri, kita bicara tentang pertama sekali tentu bukan kelayakan ya sesungguhnya, tetapi kerelevanan dunia industri dengan program studi. Jadi Relevan itu atau yang tidak? betul. Ya. Jadi kerelevanan ini artinya ketika sebuah program studi menyelenggarakan kegiatan magang, maka tentu akan dipilihlah dunia usaha, dunia industri yang relevan dengan profil lulusan program studi tersebut. Nah, ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya ketika kita bicara MBKM itu selain persyaratan kemitraan yang harus dilakukan dengan lembaga lain, juga mempersyaratkan adanya pemutakhiran atau pembaruan kurikulum nih Pak Ifik. Oh. Ini bagian yang tidak terpisahkan di dalam MBKM itu, adanya penyesuaian dengan kurikulum. Jadi kurikulumnya harus diubah dulu, baru bisa berpartisipasi dalam program MBKM, begitu pengertian saya, Pak? Kalau kita bilang diubah mungkin terlalu ekstrim ya. Oh, Tapi disesuaikan atau diperbarui atau dimutakhirkan gitu ya. Karena nggak mudah ya ngerubah kurikulum itu. Betul. Karena banyak aspek yang harus kita pertimbangkan ketika kita mengatakan melakukan perubahan kurikulum. Gitu. Ya. Jadi penyesuaian bukan Betul. Kemudian gini Pak, apakah dengan adanya MBKM ini sebetulnya ada yang tersirat di situ adalah usaha link dan match dengan Dudi tadi ya, bahwa lulusan dari perguruan tinggi ini begitu lulus bisa diterapkan ke dalam dunia industri maupun dunia usaha. Atau ada alasan lain yang lebih spesifik Pak selain link and match ini? Ya, tentu link and match menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan MBKM. Tapi ya, itu bukan satu-satunya tentu saja ya. Karena MBKM itu diharapkan mampu memberikan mahasiswa kesempatan untuk berinteraksi dengan atmosfer kampus yang berbeda. Artinya kalau kita melihat tujuan kegiatan dari MBKM yang ada 8 itu, ketika kita bicara pertukaran mahasiswa, ketika mahasiswa kuliah di kampusnya sendiri, di prodi yang berbeda, mereka akan berhadapan dengan praktik akademik yang berbeda dari program studinya. Apalagi ketika kemudian mereka misalnya kuliah di prodi yang lain atau di kampus lainnya. Nah ini kan sebelum pandemi sebenarnya dalam panduan itu praktik pertukaran mahasiswa atau pelajar ini bisa daring, bisa juga on-site gitu ya. Nah ini kan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda. Nah, aspek ini yang mungkin terkait erat dengan salah satu 6C dari kementerian nih Pak Ifik, yaitu adanya kemampuan komunikasi dan kolaborasi dengan dulu, Pak. 6C orang lain. Yang 4 saya udah jelas tuh Pak, komunikasi, kolaborasi, critical thinking, sama satu lagi creativity ya? Ya. Nah yang 2 lagi apa nih Pak? Computational logic sama compassion. Compassion, itu yang susah compassion yang terakhir itu. Sedikit tentang compassion, apa itu Pak sebetulnya? Compassion itu secara literal kan kita bisa samakan mungkin dengan kasih gitu ya, ulas asih. Gitu. Kalau kita melihat kepada kolbu ya Pak ya? Iya betul, panduan yang ada, compassion itu sebenarnya kata awal di belakangnya itu compassion and civic responsibility. Civic responsibility. Jadi tanggung jawab sebagai warga sipil, sebagai warga masyarakat, warga negara gitu ya. Kalau dalam konteks compassion secara umum, kalau kita merujuk pada tradisi penilaian soft skill di asosiasi perguruan tinggi di Amerika, itu mereka bisa mengategorikannya sebagai compassion on the environment, compassion to the society, gitu ya. Jadi artinya ada bagaimana kita seharusnya secara etika menjaga lingkungan, menjaga hubungan dengan masyarakat, memelihara harga diri orang lain. Ada proses mutual respect yang ingin ditanamkan. Nah, ini harapannya ketika seseorang dilibatkan dalam kegiatan MBKM yang sifatnya dia berinteraksi dengan hal-hal baru,
tumbuh kemudian kemampuan dia, keharusan bagi dia untuk beradaptasi, untuk menghormati. Nah, ini yang kemudian diterjemahkan dalam panduan kurikulum yang baru sebagai literasi manusia. Oh, Kan aneh sebenarnya Pak Efik ya, kok kita manusia sekarang diarahkan diliterasikan. ada muatan baru literasi manusia gitu kan. Iya, 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 iya. Saya rasa itu bagian yang penting, Pak. Kita memang sering lupa ya bahwa kita kan sosial gitu ya, Betul, ada emosional, sosial segala macam. betul, Nah, jadi dengan adanya ini berarti mudah-mudahan aja jadi lengkap ya Pak ya semuanya betul. ya. Jadi segala sisi sudah disiapkan gitu. Jadi betul-betul mereka masuk ke dalam masyarakat dengan wawasan yang luas gitu ya, kurang Ya, lebih gitu ya. Oke. Lalu belajar itu kan bisa di mana saja ya Pak ya, tidak perlu harus di ruang kelas, di perpustakaan, tapi juga di desa. Tadi kan Bapak bilang bisa ya, di desa, ya. di industri, tempat pengabdian, ataupun mungkin riset atau sebagai apa ya, Wirausaha juga masuk di dalam MBKM itu, Pak. Kewirausahaan. usaha itu bagus banget ya Pak ya, startup company gitu ya, dimulai Betul, diberikan betul. pelatihan-pelatihan untuk membuat startup company, itu mungkin juga menarik. Nah, Ya. terkait dengan itu Pak, saya melihat banyak, bukan banyak sih, ada asosiasi-asosiasi, baik asosiasi perguruan tinggi maupun asosiasi profesi, itu yang menyiapkan semacam e-learning, Hmm. e-learning. Jadi mereka bisa belajar sebagai MOOC, Massive Open Online Ya, Courses, ya. MOOC. Nah, apakah ini juga diakui sebagai salah satu komponen dari MBKM? Dalam perspektif dia dirancang untuk menghadapi perbedaan-perbedaan yang mereka sekarang harus mau tidak mau hadapi ya, dengan adanya perubahan tadi, bahwa kita secara umum kan pendidikan di Indonesia, sisi baik dari sebuah musibah COVID gitu ya, bahwa kemudian pendidikan kita dalam tanda kutip dipaksa untuk beradaptasi untuk melakukan proses pembelajaran daring ya kan Pak. Ya. Artinya pembelajaran yang dimediasi oleh teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tentang keterlibatan seorang mahasiswa misalnya untuk ikut kegiatan yang sifatnya eh, pembelajaran daring dengan MOOC tadi gitu, itu diakui atau tidak dalam konteks pertanyaan Pak Efik, tentu diakui Pak. Nah, tetapi yang kalau kita melihat pada aturan, kan selama ini pemerintah juga menganjurkan dan banyak sekali tawaran, misalnya dari beberapa perguruan tinggi di Asia Tenggara yang juga diikuti oleh banyak mahasiswa di Indonesia, saya pikir ada summer course misalnya, ada tiga empat mata kuliah yang bisa diikuti oleh mahasiswa, dan semua prosesnya daring. Itu mulai rame di 3-4 tahun terakhir ini kalau di kampus kami, mungkin di kampus lain juga sudah lebih awal atau sama gitu. Nah, itu tetap diakui Pak Efik. Artinya kalau itu mereka ambil mata kuliah yang relevan dengan mata kuliah keprodian mereka, itu akan langsung diakui sebagai mata kuliah yang sudah diambil. Ya, Kalaupun tidak, itu akan masuk dalam skema yang kita sebut sebagai SKPI, surat keterangan pendamping ijazah gitu, yang SKPI. akan menjelaskan kepada pengguna nanti bahwa calon pekerja mereka ini adalah lulusan yang tidak hanya besar tumbuh gitu ya dalam suasana akademik prodinya, tapi juga tumbuh bersama dengan kegiatan ekstrakurikulernya, tumbuh bersama dengan kegiatan kuliah di tempat yang lain gitu. Oke. Jadi semuanya mendapat pengakuan yang proporsional, insya Allah dalam konteks online learning ini. Nah, Pak Ivan tadi disinggung SKPI ya. Ya. Apakah dengan adanya MBKM ini kita masih perlu SKPI? Ya, menarik pertanyaan Pak Ifik, karena kita bicara kebijakan ya Pak. Dua-duanya kebijakan. Berat. Kalau kita melihat substansinya Pak Ifik, tidak tumpang tindih. Ya, Hmm. karena substansi dari surat keterangan pendamping ijazah adalah kegiatan-kegiatan tambahan yang non kurikuler sifatnya, yang akan menjelaskan tentang skill lain di luar skill akademik yang dimiliki mahasiswa. Substansinya kan ke sana. Sementara dalam MBKM kita bicara tentang bagaimana mengembangkan kemampuan akademik mahasiswa melalui cara yang tidak hanya di dalam prodinya sendiri. Jadi dua jalur ini tidak saling menggantikan, tetapi saling melengkapi tetap.
Saling melengkapi. Ya. Jadi enak sebetulnya Pak ya, jadi mahasiswa zaman sekarang ini kita bisa menentukan roadmap apa yang kita inginkan, betul ya? Jadi roadmap ini bisa dibikin sendiri, ya. Kemudian mungkin diusulkan ke Kaprodi barangkali ya. Ini loh Ya, roadmap saya mau begini, tolong persetujuannya ya. sesuai nggak, boleh apa enggak, gitu ya kira-kira ya? Kan bukan Bisa diatur di seperti itu. Kaprodi kan? Bisa artinya ketika mahasiswa kemudian mengusulkan kegiatan yang mereka inginkan untuk dilakukan, itu Hmm. prodi harus memberikan alternatif itu. Oh. Tetapi yang pertama kali dilakukan oleh prodi adalah menyiapkan dulu nih Pak, mendesain Hmm. arah untuk MBKM mahasiswa mereka itu kemana, yang Arahnya. kira-kira relevan dengan profil lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum mereka. Hmm. Tetapi juga harus punya kelenturan untuk kemudian mengakomodasi pilihan mahasiswa. Oh gitu, ya ya ya. Jadi ada kompromi lah gitu ya, ada Betul. blending. Oke, Itu oke. dengan Nah, melirik kemampuan program studinya nanti Pak, apakah kemampuan dari segi SDM-nya atau perangkat sistem informasi akademiknya dan seterusnya. Karena pengakuan terhadap SKS yang telah ditempuh melalui MBKM itu kan tidak hanya sebatas proses melaksanakan kegiatan, tapi hmm, proses pengakuan dan pendokumentasiannya di dalam dokumen-dokumen akademik seperti kartu rencana studi atau kartu hasil studi yang selama ini sudah difokuskan ke pangkalan data perguruan tinggi kan membutuhkan juga upaya-upaya penyesuaian di sana. ya iya Pak. Nah, mungkin sedikit lagi Pak ya. Apakah ada standar atau metode atau indikator yang bisa kita gunakan untuk mengkaji apakah sebuah program ini comply? Comply itu artinya dengan EBKM atau belum? Hmm. Sudah ada Pak ya? Standarnya sudah ada atau masih dalam penggodokan? Artinya Oh, menentukan indikator juga itu. ya, kalau dalam konteks pendidikan tinggi kan pemerintah menjadikan MBKM ini sebagai salah satu indikator kinerja utama. Artinya jumlah mahasiswa yang kemudian terlibat dalam kegiatan MBKM itu menjadi salah satu indikator kinerja perguruan tinggi. Nah, Oh, artinya kan indikator dalam hal menentukan proses pembelajaran kan, Pak. hmm. Nah, kalau indikator untuk mengukur sebuah kegiatan apakah comply atau tidak dengan kegiatan MBKM, tentu setiap perguruan tinggi memiliki pendekatan yang berbeda dalam arti kalau misalnya di UNJ mahasiswa akan ber-MBKM dengan memilih asistensi mengajar, maka kami tentu akan menyiapkan asistensi mengajar yang dilakukan selama sekian bulan misalnya dalam waktu sekian jam per hari, nah itu akan setara dengan sekian SKS. Nah SKS ini akan dikonversikan ke dalam mata kuliah apa yang relevan dengan asistensi mengajarnya. Nah, proses ini sudah dari awal diingatkan oleh kementerian untuk dilakukan perguruan tinggi. Jadi standar nasional yang dibuat oleh kementerian tentang bagaimana proses konversi memang secara khusus belum, tetapi secara umum bahwa proses konversi itu tidak terelakkan dan itu sudah secara eksplisit digariskan oleh kementerian dalam buku saku maupun panduan pelaksanaan MBKM. Wih, dan itu luar biasa, Pak Ivan. Saya nggak sia-sia nih bertanya tentang EBM. Hafal luar kepala. Oke Pak, jadi kita sudah lama juga loh berbincang-bincang seperti ini, kita tidak menyadari gitu ya. Ya. Jadi tapi saya mohon mungkin nanti ada seri berikutnya ya Pak Ivan ya. Boleh ya? Kalau relevan dan dalam kapasitas saya boleh saja Mbak Evi. Iyalah. Jadi mungkin kalau saya rangkum sedikit bahwa sekarang kita bicara 6C tadi ya. Ya. Ada 6C, kemudian ada literasi digital gitu ya. Lalu ada outcome based learning gitu ya. Ya. Dan yang terakhir ini MBKM. Ya. Jadi ini merupakan modal kita untuk membentuk satu kurikulum yang baik. Barangkali begitu ya Pak ya. Betul. Mungkin sebagai penutup Pak Ivan, ada ini enggak? Ada kira-kira kiat-kiat atau pesan-pesan untuk teman-teman kita, baik dia itu dosen atau pengajar atau tutor, instruktur atau apapun atau mahasiswa barangkali dalam kaitannya dengan MBKM ini. Kira-kira apa nih Pak? Kalau saya diminta membuat rangkuman tentang MBKM, saya ingin melihatnya dari perspektif manfaatnya ya Pak Ivi. Manfaat. Bahwa MBKM itu memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengalami hal-hal yang di luar kelaziman yang harusnya dialami dalam prodi. Kenapa dia harus dihadapkan dengan
hal-hal yang di luar kebiasaan di prodinya, karena dia akan berhadapan dengan suasana disruptif sebagai dampak dari era digital dan Ah, revolusi industri 4.0, dan itu tidak terelakkan. Nah, MBKM itu menjadi salah satu modal awal bagi teman-teman mahasiswa. Dan kalau kita bicara mahasiswa yang akan berhadapan dengan suasana yang berbeda dengan sekarang dan suasana yang berbeda dengan kebiasaan yang selama ini mereka lakukan, maka dosen pun pasti terimbas. Karena mereka dosen tugasnya menyiapkan mahasiswa menghadapi suasana yang penuh ketidakmampuan untuk diprediksi tersebut. Saya kira itu Pak Fik yang saya sampaikan. oke, terima kasih banyak nih. Jadi memang kalau kita lihat, kita biasanya mengenal hanya lingkungan kita aja ya, kayak katak dalam tempurung barangkali ya. Begitu kita keluar, kita melirik keluar, oh ternyata beda, dan kadang-kadang ya disruptif tadi bedanya cukup crash gitu ya. Jadi, oh rupanya harus begini, harus ada penyesuaian lagi. Jadi saya pikir juga begitu, saya pribadi berpikir bahwa program MBKM ini punya apa? Punya dampak positif ya untuk kita semua. Eh, Walaupun saya nggak tahu apakah implementasinya mudah atau susah, itu saya nggak tahu. Saya pikir sih kalau kita mengikuti sesuatu yang baik, hasilnya pasti baik juga gitu ya. Setuju. Baik Pak Ivan, terima kasih banyak Baik, dan sampai jumpa lagi. Dan untuk teman-teman kita akan memberikan salam kompeten bersama-sama. Gitu, salam kompeten ya. 1, 2, 3. Salam kompeten. kompeten.